Oke, sudah masuk oleh? Oke, sebentar. Oke, teman-teman coba diperhatikan apa yang nanti akan saya jelaskan ke teman-teman semuanya ya. Oke, poin pertama yang pengen saya jelaskan ke Anda semuanya adalah pertama soal tujuan besar Anda di Melia. Ya, tentu saya yakin percaya semua kita yang menjadi afiliator di Melia kita memiliki tujuan, yaitu benar-benar pengen meraih kesuksesan besar dari bisnis Melia Sejahtera. Betul ya? Nah, maka ketika Anda bergabung, ya saya nggak bahas berapa paket dan apapun paket Anda, ya. Jadi contoh Anda bergabung di satu paket, ya, atau dua paket, tiga paket, tujuh paket, terserah Anda. Ya, tentu tujuan Anda adalah bagaimana jaringan Anda ini berjalan. Betul ya, ketika jaringan Anda berjalan, tentu harapan kita adalah mencapai sebuah tujuan atau impian kita bisa terwujud. Betul ya? Nah, tentu untuk mencapai sebuah impian, ya, saya bahas di sini, untuk membahas sebuah impian, ya, impian itu membutuhkan yang namanya uang yang banyak, bonus, ya, atau sebutannya ya bonus lah, bonus yang besar. Di Melia, untuk mendapatkan bonus yang besar, ya, Anda harus mendapatkan di titik flashing. Ya, flashing itu adalah ketika omset tim kiri, ya, dan tim kanan Anda, ini kiri, A kiri, dan B kanan Anda, itu bisa mencapai lebih dari 20 kiri, 20, 10 kiri, 10 kanan. Contoh aja 20 kiri, 20 kanan. Artinya, ya, untuk mendapatkan impian Anda harus berhasil membangun bisnis ini hingga setiap hari Anda bisa menghasilkan omset 20 paket kiri, 20 paket kanan. Sehingga kalau ini terjadi, maka Anda akan dibayar 3,5 juta setiap hari. Nyambung ya? Oke, nah tentu dengan penghasilan 3,5 juta setiap hari ini, Anda akan bisa mencapai apapun impian Anda. Nah, ini yang menjadi tujuan besar kita. Bahkan di Melia diberikan lagi ada bonus tambahan adalah Unilevel, ya, hingga 114 juta per bulan. Dan yang terakhir adalah insentif. Gitu loh. Ya, Unilevel dan insentif tidak usah terlalu dipikirkan. Emangnya karena Unilevel insentif dia mengikuti penghasilan. Semakin besar penghasilan Anda, ya itu insentif dan Unilevel Anda makin banyak. Seperti itu ya. Jadi yang dua ini tidak usah dipikirkan, tapi ini akan Anda dapatkan ketika Anda benar-benar membangun bisnis ini. Tapi yang benar-benar kita fokuskan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan flashing atau maksimal di angka 3,5 juta setiap hari. Nah, tentu untuk bisa menghasilkan 20 paket di kiri, 20 paket produk di kanan setiap hari, ya kan itu kan harus setiap hari kita bisa hasilkan. Nah, artinya Anda harus membutuhkan tim ya di kiri dan tim di kanan yang kuat. Nyambung nggak? Ini saya minta semuanya dikosongin dulu ya pikirannya ya. Jadi biar teman-teman nyambung ya. Ilmu Melia berbeda sama ilmu di luaran sana. Saya ulangin, ilmu Melia beda sama ilmu bisnis luaran sana. Melia punya caranya sendiri. Ya, kita punya proses sendiri. Ya, jadi biar benar-benar nyambung, saya akan coba urutkan cara berpikir Anda biar Anda mendapatkan inti dari sharing kita pada malam hari ini. Oke? Coba semuanya leader, member baru, kosongkan pikirannya, anggap aja malam hari ini nol lagi. Jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi ketika Anda bangun A dan grup B, ya, nah maka Anda untuk bisa menghasilkan lot besar, maka cara berpikir Anda adalah saya harus punya tim yang kuat dan produktif. Jadi Anda mau nggak mau, suka nggak suka, tim A dan tim B ini harus menjadi tim yang kuat plus produktif. Ngomong nggak? Karena hanya ini cara agar Anda bisa mendapatkan omset besar. Karena ini bisnis nggak bisa sendirian. Nyambung nggak? Ini bisnis tidak bisa Anda capai sendirian. Ini membutuhkan tim. Dan bisnis apapun itu membutuhkan tim yang kuat. Bukan hanya Melia, bisnis apapun butuh tim yang kuat agar bisa menghasilkan omset yang besar. Nyambung? Oke, pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara menciptakan tim yang kuat? Nyambung nggak? Nah, bagaimana cara menciptakan tim yang kuat, Kak? Nah, semua berawal dari siapa kepalanya. Nyambung. Kepala di jaringan adalah Anda sendiri. Jadi kalau Anda bermimpi pengen punya tim yang kuat dan produktif sehingga bisa menghasilkan omset yang besar,
maka semua berawal dari diri Anda sendiri. Artinya, ya, Anda harus dari Andanya dulu harus menjadi orang yang kuat plus produktif. Karena nggak mungkin anak macan bapaknya kucing. Nyambung ke sini? Yang namanya anak macan pasti bapaknya macan. Anaknya harimau, bapaknya pasti harimau. Nggak mungkin ayam. Nyambung nggak? Artinya, ya, tim yang kuat tergantung siapa kepalanya. Jadi sebenarnya pengen saya sampaikan adalah jika Anda ingin sukses, ya, dimanapun, saya nggak hanya Melia, sebenarnya dimanapun, itu sebenarnya dimulai dari diri sendiri dulu. Nah, kita akan bahas sekarang, bagaimana cara membuat diri kita ini menjadi kuat, sehingga ke depannya kita bisa membuat tim yang kuat. Oke, kita masuk ke inti. Oke, pada malam hari ini saya back dulu, saya buat yang baru. Oke, teman-teman semua, saya ulangin. Melia punya caranya sendiri. Kita paham bahwa proses di Melia adalah ISN, Excellent Strategy of Network. Itu kurikulumnya anak Melia yang dibikin langsung Bapak Insinyur Kurnababan. Bagi kita yang mungkin sering ya mengikuti sharing sama Pak Nababan setiap malam Jumat, ya, mungkin kita sudah memahami bahwa cara sukses, ya, cara sukses. Ini saya baru cara sukses atau kunci sukses, ya, itu ada 3. Satu, ya, itu karakter sukses. Ini nggak bisa dibantah ya, dimanapun. Satu, kunci sukses adalah karakter. Kedua, Anda harus berada di lingkungan yang tepat atau lingkungan positif. Yang ketiga, Anda harus berada di kendaraan yang tepat atau bisnis yang tepat. Maka inilah 3 kunci untuk Anda bisa meraih sebuah kesuksesan. Oke, ini saya mulai dari dasar, paling dasar kesuksesan. Nyambung? Oke, sekarang saya akan lebih memusat, ya, lebih membahas di bagian karakter saja. Oke, bagaimana cara kita membentuk karakter sukses? Karena kita sudah berada di lingkungan positif, ya, di Melia, dan kita sudah punya kendaraan yang tepat adalah Melia. Karena apa? Karena Melia memberikan lingkungan yang berpikir masa depan, dan kendaraan Melia memberikan penghasilan yang sangat besar. Oke, jadi 2 hal ini saya tidak akan bahas. Kita akan fokus ke karakter sukses. Karena karakter sukses ini tergantung pada membernya atau afiliatnya. Oke, pada kitanya. Oke ya, kita bahas. Apa aja karakter sukses? Satu, Anda harus memiliki keyakinan. Seperti orang sukses pada umumnya. Kedua, ya, Anda harus mempunyai ilmu atau pengetahuan atau pemahaman, keilmuan dan lain-lainnya. Paham ya? Jadi pemahaman boleh ya. Yang selanjutnya adalah Anda harus bertindak atau berjuang dengan karakter sukses. Nyambung ya? Nah, artinya inilah 3 poin gitu loh. Nanti saya pindahin lagi, kalau di Pak Nababan ada yang namanya sabar. Oke. Nyambung, ada ini poin-poin yang Anda harus penuhi ketika Anda pengen sukses. Nyambung? Jadi yang pertama keyakinan, yang kedua mempunyai ilmu, pengetahuan atau pemahaman, yang ketiga bertindak, karakter dan sabar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda, kita, affiliate, sudah punya 4 ini? Ini problem besarnya cuma di sini, teman-teman. Nyambung nggak? Kalau kita sudah punya 4 ini, aman. Tapi yang jadi masalah, kita punya nggak ini? Gitu loh. Paham ya? Karena gini teman-teman semua, ya, sukses di Melia itu, ya, itu bukan hanya sekedar bonus. Paham nggak? Tapi bagaimana cara Anda bisa merubah diri Anda semakin jauh lebih baik lagi. Nyambung? Oke, perhatikan. Maka fokus kita sebagai afiliat di Melia, ya, atau sebagai pembisnis di Melia, fokus kita itu bukan pada bonus. Nyambung nggak? Nggak? Jadi proses kita di Melia itu bukan proses menunggu hasil. Tapi proses kita di Melia adalah proses membentuk diri. Nyambung nggak? Jadi mau berapapun bonus Anda sebenarnya di Melia, tidak akan pernah menjamin apapun kalau Anda tidak punya karakternya.
Oke, saya sering bilang sama teman-teman semua, oke, sukses itu tidak dipengaruhi oleh waktu. Anda mau 5 tahun, 10 tahun di Melia, tapi kalau Anda tidak punya karakter orang sukses, maka mau sampai kapanpun Anda tidak akan sukses. Walaupun bonus Anda besar. Saya bilang, bonus di awal, bagi Anda afiliat baru, yang hari ini bonusnya besar, tidak sedikit pun menjamin Anda untuk sukses. Saya ulangin, bagi Anda afiliat baru, Anda punya bonus besar tidak menjamin diri Anda itu bisa sukses. Jelas? Yang bisa menjamin diri Anda sukses itu adalah perubahan diri. Jadi walaupun bonus Anda besar, tapi Anda tidak mau merubah diri, mau sampai kapanpun Anda tidak akan sukses. Itu sudah banyak buktinya. Banyak member-member udah berjuang setiap hari. Kamu nggak dapat bonus, tapi nggak pernah mau merubah dirinya. Artinya dia cuma ngundang-ngundang doang. Bonus dapat, tapi dia nggak paham gimana apa sih caranya sukses itu gitu loh. Dia hanya fokus kepada dapat duit. Maka orang yang dapat bonus di awal, saya bilang belum tentu menjamin dia bisa sukses, dia akan sukses atau tidak. Dan juga orang yang tidak ada bonus di awal, ya bukan tidak menjamin bahwa dia akan gagal. Ya enggak. Jadi yang menjamin orang sukses atau tidak adalah bukan berapa besar bonusnya di awal, tapi bagaimana cara dia memahami yang namanya kesuksesan. Jadi yang difokuskan adalah perubahan dirinya. Jadi yang awalnya keyakinannya setengah-setengah, sekarang nambah yakin gitu loh. Itu yang menjadi fokus utamanya gitu loh, teman-teman. Nyambung ya? Gitu. Jadi bukan bagian apa? Oh, saya bonus hari ini bulan awal saya 20 juta, bukan di situ. Tapi selama Anda prospek, selama Anda cerita, selama Anda datang ke acara, ikut Zoom gitu loh, atau Anda prospek atau ke base camp lain-lainnya, apa ilmu yang Anda dapetin? Perubahan apa yang ada dalam diri Anda? Keyakinan Anda kah semakin yakin? Ilmu Anda kah semakin banyak? Balik lagi ke poin-poin ini. Tindakan Anda kah yang lebih baik? Gitu loh. Atau karakter sabar Anda yang lebih lebih Anda bisa jaga? Gitu loh. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi bonus itu, teman-teman, tidak menjamin sedikit pun seorang member itu bisa sukses atau tidak. Gitu loh. Karena banyak orang yang di awal bonusnya besar, kemana orangnya sekarang? Nggak ada, hilang sudah. Gitu. Bahkan justru yang awalnya nggak ada bonus, dia yang bertahan. Contohnya saya pribadi lah, saya ini waktu masuk Melia, 2 bulan di awal, saya tanpa bonus. Tapi 2 bulan itulah tempat saya belajar. Saya memahami ilmu Melia, saya paham sukses itu apa. Oh, sukses itu saya harus punya ilmu. Sukses itu saya harus punya kemampuan. Saya harus memperbaiki diri saya sadar. Maka ketika saya berproses di Melia, saya tidak fokus pada hasil. Nyambung nggak? Saya fokus kepada apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya sehingga saya layak jadi orang sukses. Gitu loh. Karena itu udah sunatullah. Sunatullahnya seperti itu. Syaratnya seperti itu. Nyambung teman-teman ya. Gitu loh. Jadi kalau Anda pengen berhasil, maka mulailah dari memperbaiki diri. Ini yang paling penting. Bonus nanti, nggak penting itu. Nyambung nggak? Bonus itu hanya uang recehnya Melia. Bonus awal itu hanya uang recehnya, hanya untuk transportasi doang. Gitu loh. Atau bukti kalau ini benar-benar dibayar. Itu doang. Gitu loh. Tidak menjamin sedikit pun kesuksesan. Jadi bagi Anda yang hari ini belum ada bonus, pertanyaan saya cuma satu. Anda dapat nggak ilmunya? Anda belajar nggak pengalamannya? Kalau Anda dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat pengajaran yang tepat, karakter Anda semakin lebih baik, itu Anda udah sukses. Hanya menunggu waktu. Tuhan akan kasih rezekinya. Simple itu. Tapi setidaknya perubahan dari dalam diri kita sudah ada. Maka yang terpenting adalah yang saya bilang tadi. Karakternya dulu. Berubah atau tidak. Kalau berubah, bagus. Tindakan Anda. Seperti apa? Gara-gara ditolak? Seperti apa? Gitu loh. Oh, saya jadi lebih sabar. Saya dapat ilmu. Oh, ternyata kalau ditolak seperti ini, ilmunya seperti ini. Itu maksud saya. Paham nggak? Kalau ada perubahan seperti itu dalam diri Anda, sebenarnya Anda sudah melangkah maju. Tapi kalau Anda hari ini dapat bonus besar atau nggak dapat bonus, tapi Anda tidak pernah belajar sedikit pun,
maka jujur, Anda masih jalan di tempat. Karena uang itu gampang habis. Anda dapat bonus hari ini 1 juta, besok bisa habis itu duit. Jadi bukan itu intinya. Paham teman-teman ya? Nah itu poin tolong dicatat bagi teman-teman semuanya. Ya, nah selanjutnya, artinya yang pengen saya pahamkan adalah sudut apa sih yang paling sulit di Melia itu bukan dapat bonus, karena dapat bonus gampang. Anda tinggal ngundang aja sering-sering, ya, Anda bisa dapat bonus besar kok. Ngundang aja terus, gitu lah. Karena kita ada fasilitas kan. Tapi bukan itu yang paling sulit di Melia. Yang paling sulit itu adalah memastikan diri kita mempunyai karakter sukses. Itu yang paling sulit. Karena itu bertarung sama diri kita sendiri. Makanya kalau Anda lihat motivator-motivator bilang, musuh terbesar diri Anda adalah diri Anda sendiri. Karena memang itu. Kita memantaskan diri kita agar layak untuk menjadi orang sukses dan layak untuk menggapai impian kita. Ketika kita punya mimpi besar, maka diri ini harus besarin dulu. Paham nggak? Pikiran ini harus besarin dulu. Jiwa ini harus dibesarin dulu. Baru bisa. Tanpa itu nggak akan bisa, teman-teman. Ya enggak? Nih saya lihat ya penyakit anak muda lah. Penyakit anak muda ini kan pengennya hasil besar, tapi nggak mau kerja. Nah ini saya pengen pahamin hari ini, teman-teman. Anda kuliah, pengen IPK 4. Tapi Anda tidak memantaskan diri untuk IPK 4. Anda nggak dapat IPK 4. Anda mau masuk surga, tapi Anda tidak memantaskan diri untuk masuk surga. Anda nggak akan masuk surga. Gitu loh. Artinya sebuah tujuan yang besar harus dimulai dari memantaskan diri sendiri dulu. Jadi kalau diri sendiri Anda udah merasa pantas, gitu loh, maka pasti sampai. Gitu loh. Nyambung ya? Oke ya. Artinya teman-teman semua, untuk sukses ya, itu member atau afiliator wajib memiliki karakter ini, wajib. Tidak bisa tidak bisa Anda elakkan. Jadi Anda pengen sukses tanpa punya keyakinan tinggi nggak bisa. Tanpa punya ilmu nggak akan bisa. Paham nggak? Tapi maksud saya sambil Anda berproses di Melia, sambil Anda berjuang, ngerti nggak? Sambil Anda prospek gitu loh. Paham nggak? Tapi jangan juga fokus merubah diri, ujungnya prospek. Salah juga. Karena milenial learning by doing. Belajar dari apa yang dilakukan. Jadi maksud saya, fokus Anda ya bukan pada hasil di awal. Tapi fokus Anda adalah pada perubahan diri. Memantaskan dirinya itu lebih penting. Gitu loh. Tapi sambil mengundang, tapi dari mengundang, dari prospek itu Anda belajar, selalu belajar. Oh gini caranya, oh gini caranya, oh kalau gini nggak boleh, oh kalau gini boleh, oh kalau gini nggak boleh. Jadi selalu memantaskan diri seperti itu. Ya enggak? Karena gini, kalau Anda dari awal udah fokus hasil atau dari awal sudah fokus uang, percaya omongan saya teman-teman, Anda hancur di Melia. Itu udah banyak buktinya. Orang otaknya duit, hancur di Melia. Kenapa? Karena hasil itu tidak usah difokuskan. Yang Anda harus fokuskan adalah apa yang harus saya kerjakan untuk mendapatkan hasil. Gitu loh. Jadi tujuan, impian, harapan itu hanya sebagai motivasi. Kita wajib punya impian, wajib, karena itu motivasi kita. Penggerak kita, alasan kita perjuang, motor penggerak hidup kita, itu motivasi. Apa sih? Itu impian. Maka impian itu wajib nggak? Wajib sekali. Karena tanpa motivasi, ya dalam dunia bisnis kita nggak ada bos. Jadi tanpa motivasi, wah itu susah sekali jalankan Melia. Karena Melia kami para upline tidak ada berhak untuk marahin Anda. Karena kita partner bisnis, bukan bos anak buah. Maka Anda butuh sesuatu yang bisa nampar Anda. Siapa? Ya impian Anda. Gitu loh. Jadi ketika Anda malas, ya impian Anda yang akan nampar Anda kan gitu. Nah, maka impian ini menjadi hal penting. Maka yang difokuskan adalah cara kerjanya. Impiannya nggak usah. Saya pengen mobil. Ya udah stop mobil. Bismillah, kejar. Apa yang harus dilakukan? Oh, saya harus prospek bla begini gitu. Jadi fokuslah dengan apa yang Anda lakukan, bukan dengan hasil yang Anda akan dapatkan. Hasil itu pasti dapat. Tujuan itu pasti dapat. Asal Anda mau jalan. Nyambung ya teman-teman ya? Oke ya. Oke. Nah, kalau Anda hanya fokus ke impian tanpa tindakan, itulah ujungnya banyak member kecewa. Anda punya impian, saya yakin Anda semua punya impian. Tapi kalau Anda tidak paham dasarnya, sebuah kesuksesan itu butuh tindakan, butuh ilmu,
maka mau sampai kapanpun teman-teman tidak akan sukses. Ingat, Melia ini hanya kendaraan. Ini tergantung kitanya loh. Kalau kitanya hebat, kalau kitanya paham sukses itu seperti apa, itu pasti sampai gitu loh. Tinggal bagaimana cara kita mempelajari pakai mobil Melia ini loh. Gitu. Nyambung ya. Jadi balik lagi. Tujuan itu harus ada, tapi bukan untuk difokuskan, tapi untuk sebagai langkah. Oke, saya punya impian, apa yang harus saya lakukan? Nah, fokuslah kepada apa yang harus Anda lakukan. Nyambung ya? Oke. Nah, selanjutnya ya pengen saya pahamkan lagi ya. Itu paham sampai sini ya. Cukup itu dicatat ya. Oke, maka dalam berjuang kita butuh yang namanya konsistensi. Ya, konsisten itu bergerak dengan step yang konsisten, yang sama, gitulah. Nah, teman-teman gini, dalam membangun bisnis itu sama kayak kita lari, gitu loh. Membangun bisnis itu sama kayak kita lari, teman-teman. Kalau kita berlari, ya lama kelamaan, ya kalau dari awal, oke kita nggak pernah lari nih, tiba-tiba kita awal lari, itu capeknya luar biasa. Tapi kalau kita terus setiap hari lakukan 1 kilometer, 2 kilometer, 1 kilometer, 2 kilometer tiap hari tadi. Maka lama-kelamaan, ya awalnya kan memang terpaksa, betul nggak? Wah, berat ya, betul nggak? Wah, jalannya berat sekali. Terpaksa awalnya. Tapi ketika dijalani, lama-lama jadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi sebuah karakter. Maka penting sekali dalam kita menjalani sesuatu, apapun itu, kita butuh namanya konsisten, apalagi bisnis. Gitu loh. Karena kalau dengan konsisten, pertama ya Anda akan membentuk karakter. Gitu loh. Yang kedua ya Anda akan mampu mengukur kapan saya bisa sampai ke tujuan. Karena Anda hitung, oh kalau tujuan saya 10 kilo, maka kalau sehari saya 1 kilo, maka 10 hari saya insya Allah bisa tercapai. Walaupun itu rencana manusia, tapi setidaknya bisa diukur. Tapi kalau tidak konsisten, hari ini 1 kilometer, besok libur. Nah itu nggak bisa diukur. Plus capek banget. Anda bayangin, hari pertama prospek apa sih? Hari pertama lari 1 kilo, besok istirahat lagi, besok mau lari lagi itu capek lagi. Jadi orang yang tidak konsisten itu hanya dapat capek, gitu loh. Makanya Anda perhatikan, kalau Anda jalani Melia terus kayak gini terus, artinya tidak konsisten, jalani sesuai kemauan Anda, tidak ditargetin, gitu loh. Maka Anda akan dapat capek doang. Anda sudah ngerasain kan, gitu loh. Maka Anda wajib punya target sekarang. Paham nggak? Dalam diri Anda satu hari saya prospek 2 deh. Satu hari saya prospek 3. Dia harus dipaksa. Karena tindakan itu kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa jadi karakter. Gitu. Sama kayak kita sholat. Sholat itu sama, dipaksa dulu. Lari, harus dipaksa dulu. Sakit dulu. Lari itu kalau pertama kali teman-teman itu sakit pasti. Nggak pernah lari, tiba-tiba lari itu masih sakit. Tapi kalau nggak dilakuin, ya kita nggak akan dapat efek bagus untuk kesehatan kan gitu. Maka kalau kita di Melia pun sama, ketika kita karena apa sih konsisten, paksain pertama, nanti akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi karakter itu udah enak banget. Karakter itu suatu hal yang kalau kita tidak lakukan itu jadi kayak kurang nyaman. Nah kalau sudah seperti itu, waduh, udah tinggal sabar, pasti hasil dapat. Nah maka inilah teman-teman yang harus kita perbaiki. Jadi saya harus perbaiki ke teman-teman cara teman-teman berpikir bahwa sukses itu bukan tergantung hasil di awal, tapi bagaimana cara Anda merangkai itu dari awal. Nyambung nggak? Ini merangkai ini dari awal yang penting. Apa yang Anda lakukan hari ini? Apa Anda lakukan besok? Perubahan apa yang Anda dapatkan besok? Perubahan apa yang Anda dapatkan besok? Itu yang penting. Karena kalau sudah karakter itu dari tangan Anda, kelar sudah selesai itu. Tinggal menunggu hasilnya. Nah itu tinggal Tuhan yang kasih. Tapi kalau karakternya kita nggak punya, itulah makanya Anda hobi ngeluh. Kan otak Anda otak duit. Payah membangun bisnis itu di awal nggak bisa otak duit. Di awal itu harus otaknya karakter dulu. Kok belajar dulu, berjuang dulu. Paham nggak? Itu dulu yang di awal yang paling penting untuk orang yang membangun suatu bisnis. Nyambung ya? Ya, maka penting sekali teman-teman dalam merubah yang namanya karakter. Paham ya? Oke, maka apa yang Anda lakukan, ya, apa yang kita lakukan untuk memperkuat diri kita, ya, sendiri inilah yang akan menjadi duplikat. Jadi inilah teman-teman semua dasar yang saya pengen bilang sama Anda.
Inilah dasar dalam Anda memperkuat diri Anda. Nyambung nggak? Ini dasarnya. Dari sini dulu. Nanti saya nggak bahas duit, nanti duit gampang. Nyambung nggak? Sekarang ini dulu dasarnya. Paham? Nah, kalau Anda bisa memperkuat diri Anda sendiri, maka inilah yang menjadi awal dari duplikat tim Anda nanti. Jadi kalau Anda mau punya tim yang kuat, dari mana awalnya? Dari sini duplikatnya. Dari Anda dulu yang yakin, berilmu, berjuang, sabar, dari sana Anda dapetin itu, itulah menjadi dasar Anda dalam menduplikat seluruh tim Anda, biar tim Anda jadi tim kuat. Nyambung? Inilah menjadi modal Anda dalam mencetak tim Anda lebih kuat. Nyambung ya? Nah, inilah teman-teman semua dasar dari kita membangun karakter di Melia. Oke? Nah, saya balik lagi. Oke? Saya cepat aja. Yang penting teman-teman, itu poin, saya pengen nyampaikan poin pentingnya di situ. Nah, kalau Anda sudah kuat, ini proses terlalu gampang. Saya ulangin, ini kalau Anda udah kuat, proses ini terlalu gampang. Anda perhatikan. Di Melia, ketika Anda sudah kuat, apa yang harus Anda lakukan? Oke? Nah, Anda kan setiap hari, ketika Anda cerita, Anda belajar. Kan di Melia ini ada proses ya. Ada cerita, betul ya? Ada apa lagi? Ada prospek pribadi atau mengundang ya, mengundang setiap acara gitu ya. Atau yang ketiga, pendampingan gitu ya. Dan terakhir adalah mencetak leader. Nah, inilah teknis ya. Mencetak leader omset ya. Oke, berarti ini adalah teknis. Teknis prospek. Nanti untuk step-stepnya ada semua di video YouTube saya ya. Oke. Saya singkat padat saja. Intinya adalah inilah prosesnya. Nah, kalau Anda dari awal Anda memulai Melia benar, Anda cerita, Anda belajar. Anda prospek, Anda belajar. Anda jadi bukan hanya melakukan, tapi benar-benar melakukan sambil memahami. Karena Anda paham, saya ini nggak akan sendirian. Suatu saat nanti saya akan punya tim. Kalau nggak saya yang ngajarin, siapa lagi yang ngajarin? Gitu loh. Nah, maka ketika saya cerita tentang Melia, saya pahamin ilmunya. Ketika saya prospek Melia, saya minta bantu upline saya pahamin ilmunya. Ketika saya pendampingan, saya pelajarin bagaimana cara prospek. Gitu loh. Ketika saya bantu tim saya juga pelajarin gitu. Jadi bukan hanya melakukan, tapi juga memahami. Nyambung nggak? Nah, kalau kita sudah konsep ngerjain Melianya kayak gitu, ini gampang banget. Dengan cerita ada orang yang dijelasin. Oke, ada yang di prospek, betul nggak? Dengan prospek muncul A sama B, betul nggak? Ada A sama B. Dengan pendampingan nih artinya bantu tim Anda. Anda sudah punya dua orang itu dibantuin. Itu masa pendampingan. Ketika ini berkembang, gitulah. Maka Anda otomatis punya tim yang banyak. Ketika Anda sudah punya tim banyak, Anda tinggal cetak mereka jadi leader yang bisa kuat juga sama seperti Anda dan beromset sama seperti Anda. Maka otomatis semakin cepat Anda mencapai sebuah impian. Ya enggak? Jadi sebenarnya ini nih teknis ini sangat gampang. Asalkan diri Andanya dulu yang bagus. Makanya kalau Anda nanya gimana Kak cara merubah tim saya ini biar bagus, Anda dulu yang bagus. Gitu loh. Nggak bisa Anda bikin tim yang bagus kalau Anda sendiri nggak bagus. Nyambung ya? Paham ya? Nah, ini dasarnya teman-teman. Oke? Nah, dalam menjalani sebuah proses ini tentu ada yang namanya tantangan atau ujian. Setuju ya? Nyambung? Nah, ujiannya apa? Ujiannya banyak. Betul nggak? Dari diri sendiri biasanya tidak pede, malu, dan lain-lainnya. Tantangan dari luar, apa omongan orang, dan lain-lainnya. Kan gitu. Ini kan paling parah nih omongan orang ya, bisa nggak jelas semuanya. Nah, itu saya sudah bahas di video semua. Ada di YouTube saya, tonton juga. Nyambung nggak? Jadi inilah dua problem terbesar ujian kita. Nah, sebenarnya ini gampang nggak kita ngadapinnya? Gampang, asal EQ kamu bagus. Apa itu EQ? Emotional question. Bagaimana cara Anda mengontrol jiwa? Jiwa ini dipengaruhi oleh ilmu dan pemahaman. Kalau Anda banyak ilmu dari awal, saya bilangin, balik lagi ke dasar. Saya bilangin, balik lagi ke dasar. Kalau Anda ngerti ilmu itu harus banyak, udah EQ Anda pasti tinggi. Emosional Anda pasti kejaga. Ketika ada orang menghina, kalau Anda punya ilmu gimana? Anda nggak akan pikirin tuh orang, kan gitu. Ya enggak? Anda apaan sih nggak jelas. Kalau kita punya ilmu, kalau nggak terpengaruh. Ini bisnis penipuannya. Oh iya ya penipuan astagfirullahaladzim. Padahal dia udah dapat bonus. Kan lucu. Ya enggak? Nah, itu alasannya kenapa? Karena EQ-nya rendah. Maka penting sekali dalam kita menjaga EQ. Emotional question namanya. Nah, kalau EQ udah aman, maka kita akan terus lanjut dalam berproses. Yang tidak punya EQ,
alias salah dalam melangkah dari awal, maka dia akan stop. Kalau stop berarti membuang semua impian yang diharapkan di awal. Kalau Anda lanjut berproses, tinggal menunggu waktu, semua impian Anda bisa capai dari Melia Sejahtera. Nyambung? Paham ya? Nah, ini mungkin keterbatasan waktu teman-teman semuanya secara garis besar seperti itu. Saya pengen pahamkan ke teman-teman semuanya, yuk saya ajak teman-teman berproses dengan benar. Ingat, kita ini bukan ngincar 481.000. Kita bukan incar 175.000. Yang kita incar di Melia adalah bagaimana caranya bisa dapat 3,5 juta setiap hari, otomatis kita dapat penghasilan besar, Unilevel plus insentif. Itu fokus utama kita. Paham nggak? Jelas? Nah, maka penting sekali dari awal Anda membangun Melia dengan benar. Oke? Terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon pun. Sampai ketemu di sharing-sharing selanjutnya ya. Salam dahsyat. Salam sukses untuk kita semuanya.